bur umpama dengan tekanan 1 kilo, otomatis saat penghilangan bur di grid yang sama, kita mulai menurunkan tekanan pada badan bilah. Jadinya agak bosor ini kok agak lemes, rondo enteng, agak enteng, kita balik lagi agak enteng, ya kan? Sampai kita pegang, kita rasakan betul-betul memang bisa halus, tidak halus. Ya kita coba untuk mempertahankan itu, karena saat kita mencoba untuk membuat bilah kita itu halus pada grid yang sama, grid dasar kalau kita pakai 250 atau 400 di grid yang sama itu kita pertahankan, ya kita mencoba semaksimal mungkin berlama-lama dan sabar untuk halus di grid yang rendah itu, pasti nanti saat kita naik grid yang pertama akan lebih mudah dan hasil saat finishing itu akan lebih maksimal. Sehingga kita itu kadang-kadang punya tagline di madrasah asa kita itu yang kadang-kadang kita dasar untuk mencapai ketajaman yang ideal. Ya, ketajaman yang ideal itu salah satu awal kita lakukan itu adalah bersabar-sabar di grid rendah untuk memperhalus. Memang halusnya tidak mungkin sehalus batu-batu yang di grid atasnya memang. Ya. Tapi kalau kita berusaha halus dari grid rendah, setelah itu kita pindah lagi, kita haluskan lagi, itu ketajaman yang ideal itu akan kita dapatkan. Saya rasa untuk penjelasan burnya memang hanya itu karena kita tidak punya slide burnya ya. Mudah-mudahan ke depan ini masukan buat kita. Mudah-mudahan nanti untuk pengasahan itu akan kita file videonya akan kita komplitkan. Karena memang di madrasah asa kita itu di kelas privat asa kita itu kita punya kelas privat asa Pak. Itu kita sudah mulai memberikan teleskop ya sudah ada teleskop sehingga bisa ada monitor dan kita bisa memperbesar, itu sudah ada. Mudah-mudahan dari jamaah Masjid At-Taqwa ini nanti kalau ingin ikut privat kelas asa ya, mudah-mudahan nanti bisa mendaftarkan diri. Itu untuk sekilas penjelasan tentang asa ya kan, saat di grid rendah seperti itu ya kan. Ngapunten Pak, pisunya biasanya kalau nyembelih di sini sampai berapa ekor sapi? Untuk saya? Iya betul. Saya biasanya 11. Di masjid saya biasanya sapinya paling atas 11. 11 misalnya. Di Ijani nggih Pak. Iya. Makanya ngajak teman-teman biar bisa belajar. Iya betul, harus seperti itu. Iya. Ya memang kalau kita, terutama saya pribadi, itu skill dalam penyembelihan itu kalau kita persentase 100%, skill dalam kita menyembelih itu hanya 40%, skill hanya 40%, yang 60% itu adalah pisau. Saat kita mempunyai skill ya kan, yang baik, tapi saat pisau kita itu tidak bisa maksimal, tidak bisa mempunyai ketajaman yang ideal, skill kita tidak akan ada apa-apanya. Jadinya apa? Berarti modal atau persentase terbesar itu adalah ketajaman pisau. Sehingga apa? Ilmu mengasah itu pun memang harus kita pelajari. Ya. Selain memang harus kita pelajari, juga memang hadisnya jelas. Ya, menajamkan pisau itu memang akhirnya menjadi sunnah. Insya Allah kalau kita niatkan memang itu mengasah itu untuk ibadah, insya Allah setiap langkah tangan kita atau jemari tangan kita menggerakkan pisau, insya Allah nanti ada amalannya tersendiri. Ada lagi yang lain yang ingin dipertanyakan? Terus yang kedua tuh cara untuk menajamkan pisau nih. Jadi misal pisau sudah kita buat untuk sembelih, selama kan kita juga ingin menyembelih itu cara mempertahankan ketajamannya itu. Ketika kita habis sembelih itu kita asal lagi atau gimana, atau mungkin kita asal lagi atau sebelum kita menyembelih waktu dekat itu kita asal lagi kita. Terima kasih. Sampun. Terima kasih.
kasih. Pertanyaan yang baik. Yang pertama adalah bagaimana atau apa media asa yang harus dipakai saat kita mempunyai bahan dari baja. Sebetulnya semua bahan bila ini adalah baja. Ada yang jenis carbon steel, ada yang jenis stainless steel. Semua baja. Semua baja. Nah, kalau kita berbicara ya kan, saat apa sih karbon media asa apa sih yang memang lebih baik kita gunakan untuk bahan carbon steel? Carbon steel itu seperti gobang tadi yang besar itu ya, yang dia memang punya bisa korosi atau mudah untuk cepat karat. Sebetulnya setiap media asa itu bisa kita gunakan. Kayak Bapak itu menggunakan koron itu bisa. Jadi sebetulnya semua media asa, mulai dari bahan media asa pabrikan sampai dengan batu alam, itu sebetulnya semua bisa dipakai. Tergantung dari kekerasan baja. Tapi yang perlu diketahui gini, ada beberapa pakar asa itu mengatakan bahwa pisau jenis apapun itu sebetulnya dia adalah soft, ya, bahan yang halus. Maksudnya itu bahan yang lembut ya. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena tidak ada pisau yang tidak bisa diasah. Kalau ada pisau yang tidak bisa diasah, berarti sebetulnya dia bukan pisau, ya. Berbeda. Jadinya material pisau itu adalah soft material, ya kan? Soft material. Kenapa sih? Ya karena memang berbeda dengan bahan-bahan baja yang lain. Untuk kapal itu kemungkinan sulit untuk kita gores karena memang peruntukannya bukan untuk ditajamkan. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, mempertahankan ketajaman itu dengan apa sih? Ya kan? Saya juga tadi sempat menjelaskan tentang honing steel atau sharpening steel yang juga bisa disebut dengan rod sharpening, ya kan? Nah, ini adalah salah satu bahan atau salah satu produk yang memang untuk mempertahankan ketajaman, ini, ya kan? Tapi lebih baiknya digunakan untuk pisau-pisau seset, bisa juga kobang, bisa juga, ya kan? Loh, apakah tidak boleh untuk memakai pisau sembelih, ya kan? Untuk kita honing? Boleh, asalkan jangan dekat dengan hewan kurban, ya kan? Menjauh, boleh, tidak apa-apa, ya kan? Tapi kalau kayak Bapak ini, kalau sudah memang asahannya baik, dia tidak perlu lagi mempertahankan ini. Insya Allah 5-10 sapi mampu, ya Pak? Mampu, ya. Insya Allah mampu, ya kan? Lah, makanya mengasah itu kalau kita pelajari betul, insya Allah kalau hanya untuk korban aja setiap masjid dengan satu pisau insya Allah satu, ya. Tapi ingat bahwa jangan karena kita sudah pandai untuk mengasah, ngapunten Bapak, habis itu kita pede, kita ke masjid hanya bawa satu pisau. Kalau memang sudah kita niati untuk menyembelih, bawalah minimal 2 pisau, karena kita tidak tahu, ya, insya Allah tidak terjadi, ya. Karena kita tidak tahu risiko apa yang akan terjadi. Bisa juga saat kita menyembelih sapi berontak, pisau ini lari ke depan, lepas, ya. Cukup pisau rek. Nah, akhirnya kelamaan nanti untuk melanjutkan. Tapi saat kita sudah menyiapkan pisau di kaki atau di pinggang kita, saat lepas kita tinggal melanjutkan dengan mengambil bilah atau pisau yang ada di bagian tubuh kita, ya. Jadinya memang jangan karena kita memang mengasah itu sudah pandai, habis itu tidak memahami. Habis itu risiko kedua apa? Kita pun tidak akan tahu risiko apa yang kita hadapi. Salah satu contoh kedua ialah saat kita memotong karena pengalaman kita kurang atau karena memang sapi itu terlalu agresif, ya kan? Sehingga gerakannya ini, sehingga saat kita memasukkan pisau ke dalam sapi ini bergerak, akhirnya pisau kita mengenai tulang yang keras. Akhirnya terpaksa apa? Tingkat ketajaman pisau ini menurun atau juga bisa tumpul.
atau juga bisa ngelipat, ya kan? Atau chipping itu lubang-lubang, gopel atau sembilan. Jadi seperti itu. Saya berharap bagi calon-calon eksekutor semua, ya kan, jangan terlalu pede untuk membawa satu pisau, ya kan. Kita pun yang sudah sering menyembelih itu pun itu insya Allah tidak akan pede kalau satu pisau, minimal itu 2. Ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan Bapak. Ya, ada sebetulnya itu bisa dibahas nanti saat ini ya, tapi saya kasih sedikit ini apa yang ilmu yang saya pelajari. Memang ada 2 faktor. Faktor yang pertama itu memang ada yang 4 bagian itu yang harus terputus, ada yang tidak terputus, terutama 2 saluran darah, ya itu. Ada juga yang memang nampaknya tidak keluar darah, tapi dia sudah terputus, tapi kok darahnya bahasanya kita tidak mancur ya, atau tidak muncrat, ya kan? Itu juga bisa karena ada buntu atau tersumbat, ya kan? Mudah-mudahan nanti ada video ya, Pak. Ada yang tersumbat, ya kan? Nah, tersumbatnya disebabkan apa? Tentunya banyak faktor. Secara ilmiah saya sulit untuk menjelaskan tersumbat itu, ya kan? Karena memang ada yang secara ilmiahnya ada dokter hewan itu yang menjelaskan itu karena sapinya stres, karena ada darah yang menggumpal sehingga memompanya dia tidak kuat karena sudah terlalu menggumpal. Tapi sebetulnya itu juga bisa diatasi. Setelah urat yang putus itu kita iris sedikit sih, itu sudah putus ya, tapi bagian ujung itu kita cek, itu kadang-kadang langsung langsung keluar. Jadinya seperti itu Bapak. Ada 2 faktor, insya Allah seperti itu, bisa tidak putus atau memang ada tersumbat. Ya, insya Allah kalau memang pendapat Imam Syafi'i, ya memang kita itu tidak boleh melepas bila ya, itu pendapat ya. Tapi ada juga pendapat lain yang memang kita boleh untuk melanjutkan sembelihan itu, ya, diperbolehkan dan itu tidak diharamkan. Ya. Sebetulnya itu memang ada di kajian fikih ya, terutama beberapa pendapat 4 imam mazhab itu ada yang boleh hanya putus 2, ada yang 3, ada yang, tapi kita mengambil aman bahwa sebisa mungkin kita itu memutus ke-4 saluran itu. Ya. Kalau tidak putus ya dilanjutkan. Makanya kalau sebisa mungkin itu ada tim di depan yang memang bisa melihat itu putus atau tidak, sehingga dia bisa memberikan apa-apa. Insya Allah nanti dalam praktek sembelihan nanti, teori praktek sembelihan nanti disampaikan. Ini pertanyaan yang terakhir, ada lagi? Silakan. Kan biasanya kan biasa kan, kertas ketajamannya biasanya kan gini. Ada yang gini itu seharusnya itu pakai apa? Kertas atau? Untuk mencoba ketajaman. Biasanya kan ada yang kayak gini, kayak saya kan kalau sudah krek berarti kan insya Allah. Ada yang pakai kertas, kalau tidak sempat, kalau sudah nggak siapkan pakai kertas. Gimana itu yang? Kalau saya pertama itu menganjurkan ya, itu memang ada juga standarisasi kertas. Cuma saya menganjurkan pertama yang harus kita, karena jari jemari tangan kita ini Allah membuat itu super luar biasa.
kalau memang kita bisa selalu mencoba dengan jari jemari tangan kita, sebetulnya kepekaan jari jemari tangan kita itu lebih daripada kita mencoba di media-media yang lain. Bisa media kertas, bisa plastik, bisa rambut itu termasuk bulu kaki. Tapi saya tidak menganjurkan untuk mencoba itu di rambut atau di bulu kaki, karena ada beberapa, terutama chef juru masak itu, dia akan jijik melihat orang-orang yang selalu mencoba bila atau pisaunya itu dengan bulu kaki diangkat, diginikan. Gila nih jadi gila nih ya. Lebih baiknya itu paling mudah adalah dengan kertas ya. Dengan kertas itu pun ada beberapa cara untuk men-slash atau mengiris supaya kita bisa paham ketajamannya ini setingkat apa sih. Cara yang pertama itu adalah men-slash kertas. Sudah dirapikan. Cara men-slash kertas itu yang pertama itu lakukan secara perlahan. Kenapa kok harus perlahan? Karena saat kita melakukan itu perlahan, di mana dia ada ciping atau gopel atau cacat di bagian pisau ini, dia nanti umpama anggap ada ciping, dia nanti akan tersengat, akan berhenti dia. Umpama halus pun nanti akan terasa. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita coba di rambut ini tidak terasa, karena dia hanya keren aja, iya kan? Hanya keren. Umpama di bulu-bulu ini dia hanya sekedar putus. Kita tidak mungkin akan bisa tahu di titik atau di bagian mana, iya kan? Ketajaman pisau ini ada yang memang kurang maksimal atau ada cacat. Tapi saat di paper atau di kertas ini, insya Allah kita bisa akan tahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan puskan atau kita tekan dari atas ke bawah dengan titik-titik tertentu. Ya, pisau ini masuk atau tidak? Jadinya seperti ini. Jadinya seperti itu. Kita tekan, dia masuk atau tidak. Untuk slash itu dengan perlahan itu sebetulnya banyak yang bisa kita rasakan. Apakah dia itu memang tajam halus, tajam kasar, itu nanti bisa kita rasakan. Pertama dari suara yang dikeluarkan, ya kan? Habis itu rasa tangan kita saat mengiris, itu nanti kerasa. Kalau ada yang kasar, saya cari pisau yang agak kasar. Loh, bunyinya keras. Nah, itulah dengan media percobaan untuk percobaan ketajaman dengan media kertas, iya kan? Itu juga bisa kita rasakan perbedaan-perbedaan saat kita itu men-slash-nya atau mengirisnya. Jadinya seperti itu. Ada lagi? Ya itu Pak ya, sudah saya jawab. Ada lagi yang lain? Kalau memang tidak ada, saya mohon maaf. Nyembelih itu gampang. Yang sulit itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang jika panitia itu mau memberikan distribusi ke tempat-tempat yang lain, itu kan kita banyak mendapatkan rumusan-rumusan untuk menuju daging yang berapa supaya diketahui. Kemarin itu ada itu tinggal di T6 itu ada sebagian ini Pak. Kalau menuju daging itu dengan cara apa benar ya dagingnya itu? Cara
Terima kasih Bapak. Insya Allah itu akan dijawab oleh yang kompeten ya, Ustadz Buzani. Paling angel ngasal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pembagian daging bagi. Nah, jadi sebagai sampling, Pak, sampling. Jadi misalkan ada 10 sapi, kita ambil 1 sapi saja sebagai sampling. Ya, setelah kita potong, Pak. Kemudian kita kita pisahkan daging murninya ini berapa sih? Daging murninya berapa? Ya, berapa? Kemudian dibagi 3, Pak. Dibagi 3, yang sepertiga itu untuk pekurban. Nah, kemudian sisa 2/3-nya ini berapa kilo? Misalkan 2/3-nya ini taruhlah 100 kilo, 100 kilo ya. 100 kilo itu untuk 1 sapi. Kalau 10 sapi berarti 1 ton ya. 1 ton kemudian warga yang akan dibagikan itu berapa? Tinggal membagikan aja Pak. Warga berapa, panitia, biasanya panitia kan juga bagian dari warga. Itu tinggal nambahkan. Maksud saya, Oke. mengetahui teoretisnya Oh, mengetahui. ya. Oh, kalau panjenengan beli sapi dalam timbangan hidup Pak ya. Timbang hidup misalkan berapa ya? 300 kilo gitu. Biasanya tidak lebih dari setengahnya itu adalah karkas, Pak. Karkas itu berat sapi setelah dikurangi jeroan, kepala dan kengkil dan kaki, Pak. Itu karkas setelah dikurangi kulit. Nah, kemudian dagingnya itu 70%, Pak. 70% dari karkas. Kira-kira kalau dihitung dari timbang hidup itu 35%, Pak. Daging murni. Jadi kalau panjenengan beli sapi seberat 300 kilo kalikan 35%, itu daging murninya, Pak. Tapi ya itu fluktuatif, Pak, ya, nggak pasti. Lihat kadar daging dari sapi itu sendiri. Kadang-kadang kalau sapi Madura itu bisa lebih, Pak, dari 35% karena posturnya itu tulangnya kecil, Pak. Tulangnya kecil dengan harga yang sama, jangan bandingkan dengan sapi jenis lain itu dagingnya akan lebih banyak sama berapa dagingnya. Jadi 35% dari berat. Nah, 35% dari berat hidup. Itu yang Kalau jantung yang diambil kemudian potong dan ditimbang, itu kalau cuma dari 10 itu apa dengan oh gitu. Ngapunten, selama ini kami belum mengetahui masalah itu, Pak. Belum pengalaman, Pak. Ya mungkin ini perlu penelitian. Ini baik, Pak. Mungkin nanti kita akan teliti apakah betul gitu ya. Tapi kalau tadi itu sudah melalui penelitian yang panjang, Pak. Kalau tadi itu. Oke. Kalau dihitung dari jantung ini masih belum kami ketahui, Pak. Terus terang belum tahu. Belum. Oke, ngapunten. Yang lain, Pak? Mengenai bilah asal sandung. Sebenarnya ini ada sedikit lagi dari Selanjutnya saya tambahi sedikit mengenai cara mengetahui ketajaman. Tadi sudah saya jelaskan dua media yang bisa untuk kita mengetes ketajaman bila. Pertama itu dengan media ciptaannya Allah, ini ialah jari-jari kita. Yang kedua tadi adalah kertas, dan juga bisa dengan tisu. Tapi ini memang
bukan tolak ukur yang harus memang kita lakukan. Kalau dengan kertas bisa, ya dengan halus, suaranya halus, ya di situ tidak ada gigi-gigi saat kita berpotong itu tidak jerawat-jerawat. Insya Allah itu sudah bisa untuk kita buat potong sapi, ya kan, atau untuk nyembelih. Nah, tapi perlu kita perhatikan bahwa saat kita bisa untuk men-slash tisu, ya kan, saat kita bisa memotong tisu, ya kan, mudah-mudahan ketajamannya akan lebih tajam daripada kertas. Saat kita gunakan pun akan lebih mudah, atau tenaga kita, ya itu tidak seberapa saat kita mempunyai ketajaman dengan uji cobanya tadi menggunakan kertas, ya. Atau biasa kita istilahkan itu, kalau tisu itu pasti tenaga kita itu low power, tenaga yang rendah saat kita menyembelih, daripada selain tisu dan kertas. Kalau selain tisu dan kertas dan plastik masih di bawah itu, wah, betul-betul kita harus high power, ya, tenaganya itu harus kuat memaksa, akhirnya nanti tidak instan. Ya minimal itu kertas lah, ya kan? Minimal itu kertas, insya Allah itu sudah bisa menyempurnakan saat kita menyembelih hewan kurban. Ngapunten Bapak, kalau uji coba ketajamannya dari apa Pak? Medianya pakai apa Pak? Saya itu takut kena tangan saya. Iya, kertas saja cukup. Ya. Kertas tapi ini apa namanya? Puska. Ya, insya Allah itu aja cukup. Betul. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.